gadis kecil yang imut itu kini tergeletak di atas pangkuan acak kucing dengan tubuh terbungkus kain kafan dan tangan dan kaki terikat kuat sementara mulutnya tersumpal oleh kain putih. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo, channel yang khusus membahas kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul Kucing Hitam Bukit Jamas. Oke guys, seperti biasanya, bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai. Cerita ini dimulai dari Rangga yang baru saja dapat promosi kenaikan jabatan. Jadi ia memutuskan mengajakku merayakannya. Awalnya aku menolaknya. Aku tak begitu suka dengan suasana air terjun. Bagiku itu terlihat kurang menarik, pasti dingin dan basah. Membosankan gemanku dalam hati. Tapi karena sahabatku itu terus meraihnya, aku jadi kurang enak. Akhirnya aku setuju saja. Pikir-pikir sambil relaksasi, menghilangkan pikiranku yang lagi penat. Ditambah nanti kami nggak berduaan saja, ada Santi dan Pras. Jadi okelah batinku. Karena tiap kali pergi sama Santi aku seneng banget. Ia gadis yang periang dan banyak humor, jadi suasana liburan jadi hidup. Tepat pukul 3 sore, mobil yang kami tumpangi sampai di Juban Talun. Aku dan Rangga turun duluan, sementara Santi dan Pras tidak langsung turun. Mereka masih asik bercanda di dalam mobil. Hampir setengah jam berlalu, keduanya masih saja bercanda. Rangga berdiri hendak menyuruh keduanya untuk segera masuk losmen. Aku langsung menarik tangannya agar duduk kembali. Udah, biarin aja Rangga. Mereka kan udah gede, udah bisa ngatur diri sendiri. Lagian mungkin aja keduanya lagi asik. Lu jadian gangguin mereka aja, atau pada Rangga. Oh iya, aku lupa. Enakan gini kan Ran, kita jadi nggak ada yang ganggu juga kan. Terus Rangga enteng. Dasar kamu sableng. Hahaha. Rangga melihat mukaku yang tersipu malu. Untuk sementara saat masing-masing dari kami asik bercanda, sampai akhirnya jeritan Santi menggajet kami semua. Aku dan Rangga langsung bergegas ke depan melihat kondisi Santi. Ia tampak menangis terseduh-seduh dalam pelukan Pras. Ada apa Pras? Tanya Rangga penasaran. Nggak apa-apa Rangga. Santi ketakutan, mendadak ada kucing hitam tiba-tiba berdiri di atas setir mobil. Ia kaget dan maklum aja Ran, dia kan fobia sama kucing. Oh gitu. Terus mana kucingnya? Kok nggak ada? Tanyaku serius. Udah pergi kali. Tadi ya di atas setir mobil, jawab Pras singkat. Udah, diam San. Ayo kita masuk saja. Lagian udah mau suruk ini, malu dilihat sama orang lain. Bisik Pras dan Mama Santi masuk ke dalam losmen. Aku terdiam melihat keduanya bergegas masuk ke losmen. Ada perasaan aneh di dalam hatiku. Bagaimana mungkin kucing itu bisa masuk ke dalam mobil? Kan pintu depan tertutup. Aneh. Dengan bergegas pula aku menutup pintu mobil belakang, sementara si Sabang Rangga itu terus saja menatap wajahku. Wush, nih tak kasih gombalku biar kamu lekas masuk juga. Siap Hani, hahaha, seru Rangga. Selepas sholat maghrib, suasana kembali ceria. Santi sudah tidak takut lagi. Justru ia mulai bercanda menggodaku dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Rangga. Buset kamu Ran, aku jadi kena lagi nih. Si Rangga kelihatan kegeeran jadinya. Mesti sejujurnya dia menarik juga. Tapi sampai hari ini aku belum menerima dia sepenuhnya. Sebab aku bukan tipe orang mudah memutuskan sesuatu secara cepat. Aku lebih suka melihat proses yang sesungguhnya. Sejauh mana seorang benar-benar mencintaiku. Bila memang ia pantas, pasti aku akan mencintainya sepenuhnya, tanpa ada orang lain lagi di hatiku. Jangan pikir lama-lama Ran, nanti lu nyesel kalau Rangga jadian sama orang lain. Jalan untuk Santi menggoda. Dasar kau.
Ayo makan dulu, tuh makanannya udah disiapin. Aku beranjak berdiri sambil tersium malu menarik tangan Santi ke tempat perjuangan makan. Ayo Rangga, lekas berdiri, ntar dia ngambek loh. Jadi PT biar tahu loh. Oh iya, pasti San. Buat Rani apa sih yang nggak gue lakuin? Hahaha, gombal suruhku. Selanjutnya aku duduk di sebelah Santi, sedangkan Rangga dan Pras duduk di depan kami. Sementara tak jauh dari tempat duduk kami, keluarga Pak Hamid juga tengah menikmati hidangan makan malam. Mereka berasal dari Surabaya juga, tepatnya di daerah Kupang Kerajaan, tak jauh dari tempatku tinggal. Mereka berlibur dengan 10 orang keluarganya, Bu Lasmi, istrinya, dan juga Nara, cucu Pak Hamid yang paling aku suka. Ia baru berusia 6 tahun, tapi kata-kata dentengannya seringkali membuatku gemes padanya. Agak jauh dari tempatku duduk, ada pasangan muda tengah duduk bersantai sambil minum kopi susu. Aku tak sempat berkenalan dengannya. Yang perempuan bermata sipit, sepertinya ia warga keturunan, sementara yang lelaki berbadan tegap dan agak perlente. Ia seringkali mempermainkan HP di tangannya. Keduanya duduk di bangku makan untuk 4 orang. Aku merasa sedikit ganjil melihat peringai keduanya, seperti ada hal yang mereka sembunyikan. Sebab saat aku menatap, mereka berdua tampak bercakap mesra. Tapi saat perhatian tertuju pada tempat lain, sepintas kulihat si wanita terdiam sejenak kemudian menangis tertahan. Seakan ia tengah dirundung rasa sedih amat mendalam. Tapi jika aku tatap lagi, si wanita tersenyum dan bahkan tertawa. Dasar aneh batinku. Seperempat jam berlalu, seorang wanita parubaya datang ke tempat duduk pasangan muda itu. Ia membawa seekor kucing Persia warna putih bersih. Dengan penuh sayang, wanita muda itu mencium dan menggendong salah satu kucing Persia. Ia tampak senang sekali. Perlahan matanya terus menatapku. Aku agak tergagap saat matanya terus saja menatapku. Kemudian, dengan langkah cepat ia menghampiriku sambil menunjukkan kucing kesayangannya. Aku berubah posisi ke tempat dudukku saat wanita muda itu mendekat dan berkata lirih padaku. Aku tak begitu jelas mendengar kata-katanya. Tiba-tiba wanita parubaya dan lelaki itu sudah menarik lengan wanita muda itu dengan membawa kembali ke bangku semula. Selin, udah ayo. Sama mama aja, seru wanita parubaya itu yang ternyata bernama Posan, ibu dari Selin. Hal itu baru ku tahu saat Pak Heri, pemilik losmen itu, memberitahu kami perihal Selin dan mamanya. Mereka adalah pelanggan setiap Pak Heri. Setiap Sabtu malam minggu, keluarga Posan pasti menghabiskan waktu di ruang losmennya. Pak Heri juga minta maaf dengan sopan pada kami perihal kejadian baru saja. Ia berharap peristiwa yang sama tak akan terulang lagi. Satu hal lagi yang agak ganjil bagiku adalah keterangan Pak Heri bila keluarga Posan amat benci pada kucing berwarna hitam. Bila tampak kucing berwarna hitam, mereka langsung menghadapinya, bahkan tak segan-segan akan langsung memukul kucing itu secara kasar agar menjauh dari tempat mereka. Pak Heri sendiri pernah diserang kucing hitam yang hampir mati karena dipukul Nyonya Posan. Ada yang ganjil sekali mengusik rasa ingin tahuku pada keluarga Posan. Tapi untuk sementara waktu aku simpan dulu rasa penasaranku. Aku lebih suka mendengar rencana Santi besok untuk mandi di arah air terjun Tuban Talun. Kami berencana pakai kaos dan celana pendek biar kalau basah mudah mengeringkannya. Sementara Pras menggunakan kamera digital untuk mengeram kegiatan kami. Lain lagi dengan Rangga. Mengusulkan habis senang kami akan naik ke atas lagi ke area Bukit Jamas. Di sana ada petiskan peninggalan zaman Singosari. Daerah cukup asri dan banyak burung-burung serta satwa liar yang masih berkeliaran. Di samping itu, kondisi alamnya masih cukup terjaga. Aliran air sungai di atas yang mengalir ke arah air terjun cukup dingin dan segar. Kalian pasti betah mandi di sana. Enak, gila bro. Syukur banget, seru Rangga penuh semangat. Kami pun manggut-manggut, tanda setuju dengan ide Rangga tersebut. Tapi tiba-tiba Pak Heri menyela pembicaraan kami. Nak Rani,
Bapak ingatkan, hati-hati ya di sana, jangan sampai kemalaman, serunya. Sepertinya dari tadi ia menguping perjalanan kami. Emang kenapa, Pak? Saya dulu suka berkemah di sana, nggak ada masalah, jawab Rangga. Nggak apa-apa, tapi kalau malam pedagang asongan tidak ada, mereka sudah pulang. Jadi nanti kalian berempat aja yang ada di sana. Oh itu masalahnya, nggak apa-apa. Kalau sebegitu, seru Pras. Kita sudah biasa kok, Pak, climbing di puncak gunung. Ya doanya aja, Pak, nggak ada masalah besok. Oh ya tentu nak Pras, jawab Pak Hari singkat. Ia langsung pergi pamit ke dapur menyiapkan kopi susu pesanan keluarga Pak Hamid. Setelah lama berbincang, aku pamit dulu ke teman-temanku untuk pergi beristirahat lebih awal karena udah ngantuk berat, alasan kepada mereka. Malam belum begitu suntuk, kira-kira masih pukul 9 malam. Aku berjalan di lorong losmen menuju ke kamarku. Diterangi lampu yang temarang, mendadak aku mendengar suara wanita yang menangis di taman di belakang losmen tepatnya di dekat kolam ikan. Aku berjalan perlahan ingin tahu siapa yang tengah menangis terseduh. Saat semakin dekat, aku melihat ternyata wanita itu adalah Selin. Ia tengah menangis sambil membopong dan mencium kucing berwarna hitam. Selin, ada apa denganmu, seruku. Aku berani cepat ke arahnya, tapi baru melangkah beberapa langkah, Nyonya Posan memegang tanganku dan berteriak keras. Selin, buang kucing itu. Sontak kulihat Selin ketakutan dan langsung buang kucing itu. Gadis itu tampak gemetaran karena takut. Aku ingin meraih tangan dan merangkulnya, tapi Nyonya Posan langsung menarik tanganku. Dengan cepat ia merangkul bahu Selin dan mengajaknya pergi. Maaf Nona, hanya itu kata-kata yang aku dengar dari wanita parubaya itu. Sementara aku terpaku di sana. Untuk beberapa saat lamanya, hal yang membuatku semakin penasaran. Aku tak melihat di mana kucingnya hitam yang dipeluk Selin. Tadi aku melihatnya masih berlari dan berdiri di atas batu kolam ikan hias. Kini ia menghilang begitu saja. Dengan langkah gusar, aku beranjak ke kamarku meninggalkan kolam ikan di belakang losmen. Sampai di kamar, ku ambil langsung bantal dan selimut. Aku ingin segera bisa menutup kedua kelopak mataku. Tapi rasanya berat sekali. Pikiranku tentang Selin dan kucing hitam benar-benar membuatku penasaran. Aku terus saja berusaha menebak-nebak apa hubungan Selin dengan kucing hitam itu. Mengapa ia menangis meratapinya sementara ibunya begitu membenci kucing berwarna hitam? Lama aku termenung. Tanpa ku sadari, dari balik jendela pintu kamarku seorang gadis kecil terus memandangku sampai aku mendengar suara tawa kecilnya. Hai Dik, masuklah, kataku lembut padanya. Ia tersenyum simpul. Awalnya ia malu dan terus tersenyum kecil. Aku menyadari perasaan gadis kecil itu. Tanpa banyak kata lagi, aku mengajak masuk dan memberinya beberapa potong roti kering yang aku bawa dari Surabaya. Ia langsung memakannya dengan lahap. Mulutnya beberapa coklat dan pipinya kemerahan membuatku gemes sekali. Aku memangkunya dan mencium harum bau rambutnya yang wangi. Segar sekali, bisik hatiku. Gadis kecil itu benar-benar cantik dan imut. Matanya sipit, rambutnya lurus sebahu, pipinya kemerahan dan kulitnya putih bersih. Sungguh aku gemas sekali padanya. Tapi saat aku tanyakan siapa namanya, ia hanya tersenyum malu. Aku mengulangi lagi pertanyaan, ia tersenyum kecil. Namun belahan wajahnya tampak khusyuk. Pancar matanya meredup. Dengan memeluk erat ia menangis sesekukan. Kakak, tolonglah aku. Aku kesepian. Tubuhku kedinginan. Tolonglah aku, Kak, teriaknya keras. Tentu adik, jangan menangis, jawabku. Aku terus berusaha menenangkannya sampai akhirnya, Ran,
Bangun, kau mengigau. Ada apa denganmu? Seorang yang tengah duduk di kasurku. Oh, kau Rangga. Maaf, aku mengalami mimpi buruk, jawabku sambil duduk menengan diri di atas kasur. Rangga merangkulku berusaha membuatku nyaman. Saat itu aku diam saja. Buset, ada apa denganku? Kenapa aku diam saja saat ia merangkulku erat? Apa benar aku cinta padanya? Dasar kau ini, Ran. Kau jelas suka padanya, cerita hatiku kecil. Suara Santi berdam mengejutkan kami berdua. Rangga langsung melepaskan rangkulannya, sementara aku langsung sedikit bergeser dari tempat dudukku. Dasar tuan nyonya, pakai mama lu juga. Udah lama aku sama Pras lihat kamu tadi. Airin, lekas bersiap, tak keburu kesiangan. Kamu sih tidur yang pulas amat. Oh ya, sorry satuku. Aku langsung berdiri, bergegas mengambil handuk untuk segera pergi mandi. Rangga dan Santi juga beranjak keluar dari kamarku. Namun saat aku hendak menutup pintu kamar untuk mandi, mendadak aku melihat kucing hitam yang tadi bersama Selin. Ia berdiri di atas jendela kamar menatapku dengan tajam. Aku ingin menangkapnya, tapi suara Santi yang memanggilku membuatku mengurungkan niat tersebut. Aku putuskan segera mandi terlebih dahulu. Tepat pukul 9 pagi, kami berempat tiba di kawasan air terjun Juban Talun. Sepanjang perjalanan aku selalu memikirkan anak kecil di dalam mimpiku. Aku merasa hal itu benar-benar real, bukan sekedar mimpi belaka. Bau harum rambutnya dan senyum simpul yang menawan tak bisa lepas begitu saja dalam ingatanku. Terlebih tangisannya membuatku sangat iba terhadapnya. Apa yang terjadi denganmu, Di? Kenapa kau menangis? Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di otakku. Ayo Ran, cepat turun, jangan ngelamun doang, seru Santi dan Pras menggoda. Aku hanya tersipu malu saat Rangga meraih tanganku dan mengajakku berenang dan mandi mendekati pancuran air terjun Juban Talun. Ada rasa suka dan gemes juga aku pada Rangga. Dia terkadang cool banget sama aku, tapi pada saat ia benar-benar sharing sama aku. Aku lama menatap tajam ke arah mata pemuda itu. Ia tersenyum kecil dan dengan nakal membalas tatap mataku dengan hantaman deburan air Juban Talun yang dingin. Dasar kau, kubalas kau, gumanku dalam hati sambil tak henti menciptakan air ke wajah Rangga. Saat itu terasa menyenangkan sekali bagi kami semua. Aku, Santi, Pras dan Rangga tak henti bermain dengan air terjun sampai sebuah suara keras terdengar nyaring. Selin, jangan kena, seru Nyonya Posan. Kami berempat langsung berpaling ke arah Nyonya Posan dan kulihat dari atas batu. Selin langsung melompat ke dalam air terjun Juban Talun, pas di mana pusara air terjun itu. Saat tubuhnya terjatuh, ia langsung tenggelam terbawa arus bawah air terjun yang deras. Untung Rangga sigap dan kejadian itu, ia langsung berenang menyelamatkan Selin. Sampai di tepi, ia langsung menekan dada Selin agar bisa bernapas kembali. Dan alhamdulillah, seruku dalam hati, wanita muda itu kini bisa bernapas kembali. Tapi yang membuatku merasa ganjil, Selin justru kecewa. Ia terus berteriak ingin segera mati saja. Nyonya Posan dan David suami Selin langsung memapanya memasuki sebuah kedai untuk menenangkan diri sejenak. Selepas jam makan siang, kami mulai perjalanan ke atas Bukit Jamas. Benar juga kata Rangga, tempat itu benar-benar masih alam. Udara sejuk, hijau burung liar terdengar merdu di telinga. Aliran air sungai mengalir indah. Bagian lekuk tubuh ular raksasa begitu jernih dan berkilau terkena pantulan cahaya matahari. Agak jauh di tempat Bukit Jamas, aku melihat sebuah pitresan tua. Orang-orang mengatakan pitresan itu adalah makam Mbah Supo, seorang empu sakti keberadaan Sang Gramawijaya, pendiri kerajaan Majapahit. 10 meter dari petilisan tampak beberapa kedai kopi berdiri berjajar. Selepas mandi di sungai, kami berempat mampir ke salah satu kedai kopi untuk menghangatkan badan.
Waktu itu kira-kira pukul 4 sore, beberapa kedai sudah banyak yang tutup. Tinggal 3 kedai kopi yang masih buka. Kami masuk ke kedai paling pojok yang paling ramai. Pemiliknya bernama Wak Tarman. Menurut Pak Heri, saat ini hanya kedai Wak Tarman yang kadang-kadang berani buka semalaman. Maklum, dia sendiri adalah juru kunci makam Mbah Supo. Tapi saat malam ia lebih sering berada di petilasan. Jadi kalau bisa kami diminta Pak Heri kembali ke losmen sebelum suruh tiba. Aku terus mengingat pesan Pak Heri. Saat waktu sudah menunjukkan arah jam 5, aku mengajak teman-temanku untuk pulang. Tapi Rangga, Pras, dan Santi menolak. Mereka ingin melihat matahari terbit dari atas Bukit Jamas. Justru Santi terus meledekku kalau aku penakut karena dengan cerita dari Pak Heri. Sementara Rangga tetap saja ia meyakinkan aku bila dulu dia sering berkemah di arah Bukit Jamas dan melihat matahari terbit dari bukit itu sangat menyenangkan. Baiklah, terserah lu semua, jawabku pasrah. Saat semua temanku bersyukur menginap di kedai Wak Tarman. Heran, kita nggak sendiri kok. Di sini tuh keluarga Pak Hamid dan keluarga Nyonya Posan juga berjalan kemari. Sebenarnya mereka juga ingin melihat matahari terbit dari atas bukit ini, seru Santi meyakinkan. Oh iya, temanku. Dalam hati, kulihat sendiri. Keluarga Pak Hamid berjalan beriringan masuk ke kedai. Begitu juga keluarga Nyonya Posan. Hal yang membuatku selalu penasaran, tiap kali ku bertemu dengan Selin, wanita itu selalu tampak berbeda. Saat ia menatap makam Mbah Supo, matanya berkaca-kaca dan bibirnya tersenyum simpul, senyum yang dipenuhi tanda tanya. Aku tak mengerti ada apa dengan keluarga itu. Mengapa mereka seakan menggenggam sebuah misteri yang dalam masuk ke dalam seluruh relung hati dan pikiran mereka. Sungguh malam ini semakin kelam, bisik batinku. Waktu berjalan cukup cepat, tak terasa sudah 2 jam kami berada dalam kedai Wak Tarman. Rangga kembali memesan minuman panas buat kami. Maklum, udara telah amat dingin, terasa membuka seluruh tulang sumsum kami. Wak Tarman dengan cekatan membuat beberapa perapian di dalam kedai. Hasilnya pun tak begitu mencairkan. Kali ini udara hangat bisa kami rasakan kembali. Tepat pukul 8 malam, Pak Hamid tiba-tiba langsung berteriak keras. Mbak Tarman, serunya. Semua mata langsung tertuju padanya. Saat itu ia mengelus kepala Nara cucunya. Tapi sesuatu yang sangat mengejutkanku, Nara berdiri sambil menggendong seekor kucing hitam. Sementara di belakang 2 ekor kucing hitam berjalan mengiringi langkahnya. Perasaan aneh kembali mengusikku. Pak Hamid tersenyum getir, sementara wajah keluarnya tampak kuyu. Bu Lasmi sendiri tampak beberapa meneteskan air mata. Dengan langkah gontai, keluarga Pak Hamid pergi meninggalkan kedai mereka, mengikuti langkah Wak Tarman menuju makam Mbah Supo. Aku melihat kejadian itu dengan tanda tanya besar tentang perangai keluarga Nyonya Posan dan Pak Hamid. Sementara Nyonya Posan yang melihat keluarga Pak Hamid berdiri pergi, ia terdiam mematung sejenak. Ia melihat Selin, kemudian wanita muda itu tampak tidak tenang. Ia terus melihat ke arah sekeliling kedai, tapi pandangan matanya tak menemukan sesuatu yang ia cari. Tiba-tiba dengan kesan ia keluar kedai dan berjalan cepat menyusul keluarga Pak Hamid. Nyonya Posan dan David spontan mengejarnya. Mereka berjalan lebih cepat meraih tangan Selin, tapi Selin terus meronta bersikeras menuju petilasan Mbah Supo. Aku tak bisa melepas semua kejadian ganjil ini hingga tubuh ketiganya hilang di dalam gelap malam yang berkabut. Aku tetap mengingat dengan penuh tanya. Heran, ada apa kau ini? Kau selalu mencemaskan orang-orang yang ada di sekitarmu. Udah, jangan dipikirin. Mereka bukan teman atau kerabat kita. Ayo terus aja permainan kita, suruh Santi sambil membawa kartu domino. Iya Ran, ayo kita terus semuanya. Jadi gak seru nih kalau lu diem aja, suruh Tangga. Iya tentu, jawabku sambil melempar kartu domino. Untuk beberapa saat aku bisa mengajukan segala pertanyaanku perihal Nyonya Posan dan Pak Hamid. Hingga tak terasa pukul 10 malam kami tertidur di dalam kedai Wak Tarman.
Cukup lama tidurku terasa pulas sampai akhirnya aku merasakan kakiku terasa dingin. Dan ada sebuah tangan kecil memegang dan mengelus rambutku. Aku berusaha membuka mataku dan lama aku lihat gadis kecil yang aku temui di losmen tengah berdiri di depanku. "Kakak, bantulah aku," katanya. Aku terkejut dan langsung buka mataku. Kulihat gadis itu berdiri di depan kedai dengan bertelanjang kaki dan rambut yang terburai. Ia mengetangkan tangannya padaku. Aku teringat sejenak, perasaan ibaku langsung timbul. Aku tak bisa membiarkan gadis kecil itu mati kedinginan di tengah malam seperti ini. Dengan cepat aku beranjak dari tempat duduk, berjalan cepat menemuinya. Tapi saat mulai dekat, ia berlari dan tertawa lirih padaku. Aku tak tega meninggalnya, jadi aku putuskan terus mengejarkan sampai ia masuk ke sebuah gua di balik bukit. Aku memutuskan untuk terus mengikutnya. Suasana di gua terasa seram, tapi aku tak bisa meninggalkannya begitu saja. Bagaimana bila ia terluka nanti? Siapa yang akan menolongnya? "Adik, adik," seruku memanggil. Tapi gadis itu tak menyautiku. Ia hanya menampakkan dirinya sebentar dan lari lagi, seperti ia mengajakku pada suatu tempat. Untung saja ada banyak obor yang menerangi gua itu, hingga aku bisa melihat dengan jelas suasana dalam gua. Sampai pada sebuah ruangan, aku agak terkejut. Gadis kecil itu tak tampak lagi, tapi justru kulihat keluarga Pak Hamid dan keluarga Nyonya Pasan mengelilingi sesuatu. Sementara Wak Tarwan memimpin mereka melafalkan mantra-mantra. Aku tak bisa melihat dengan jelas ritual apa yang tengah mereka lakukan. Yang kulihat dengan jelas sebuah patung arca kucing yang cukup besar berdiri tegak di depan mereka. Aku jadi semakin penasaran. Dengan lebih memberanikan diri, aku mendekati tempat pemujaan itu. Semua tak menyadari kehadiranku yang berjalan mendekati mereka dari arah belakang. Saat semakin dekat, alangkah terkejutnya aku saat kulihat dari dekat Nara, gadis kecil yang imut itu kini tergeletak di atas pangkuan arca kucing dengan tubuh terbungkus kain kafan dan tangan dan kaki terikat kuat, sementara mulutnya tersumpal oleh kain putih. Ia masih hidup. Aku melihat matanya menitikkan air mata dan tubuhnya masih bergoyang. Sementara Wak Tarwan terus komatkan membaca mantra dan dengan satu gerakan tangan ia menusuk jantung gadis kecil itu dengan sebuah trisila. Dengan cepat aku mendorong tubuh Wak Tarwan hingga ia jatuh tersungkur di atas lantai gua. Segera saja acara ritual menjadi kacau. Mereka melihatku dengan penuh amarah, sementara beberapa orang merasa bersyukur. Bahkan Selin dan Ibu Lasmi tanpa banyak berkata buka mulut Nara dan membantu gadis malang itu dari tali yang menggigitnya. Sementara Nyonya Pasan, David dan Pak Hamid dengan geram mereka menyerangku dengan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi. Untung aku menguasai bela diri dengan cukup baik. Sejak kecil aku belajar pencak silat tapak suci, dan karena aku banyak mendapat trofi kejuaraan antar daerah, meski tak lolos sebagai atlet nasional, tapi cukup untuk bisa meladeni 3 orang gila di depanku ini. Mereka terus menolakku tanpa henti. Meski beberapa tendanganku mampu membuat mereka tersungkur beberapa kali, tapi mereka terus bangkit seperti tengah kerasukan. Kali ini bahkan semakin gawat. Rudi, putra Pak Hamid, dan Wak Tarwan terus serta mengeroyokku untuk beberapa saat. Aku bisa mengimbangi mereka, tapi tidak saat Wak Tarwan ikut serta meneriakkan sesuatu. "Tumbal berikutnya adalah diriku," katanya. "Ia darah dan jantung yang terpilih," serunya sontak. Kata itu membuat kondisi jadi lain. Selin, Bu Lasmi, dan Dina, istri Rudi, ikut serta mengeroyokku. Mereka melempar beberapa batu ke arahku. Sesaat aku bergerak dari terjangan Wak Tarwan, aku tak bisa bergerak lagi. Wush! Sebuah batu melesat mengenai pelipisku. Aku terjatuh terhuyung, tak mampu menyangga tubuhku. Sementara Wak Tarwan dengan melesatkan trisulanya ke dadaku. Aku terpegang pasrah menerima ajalku. Mungkin ini akhir dari perjalananku.
Setidaknya aku sudah berusaha menyelamatkan gadis malang itu, seruku dalam hati. Kini mungkin jalanku yang tak beruntung. Ujung Trisila itu sudah begitu dekat di dadaku, dan aku pun pasrah menerima kematian itu. Tapi dor, letupan dan letusan peluru terdengar keras mengema dalam gua. Aku terkaget membuka mataku, kulihat Wak Tarman yang jatuh terjerabah dengan luka tembak di kepalanya. Sementara Pak Hamid dan David jatuh mengerang kesakitan dengan memegangi betis mereka yang tertembak. Rangga, Pras, dan Sandi tampak terlihat memegang pistol ketika menyuruh semua pelaku untuk menyerahkan diri. Saat itu juga keluarga Nyonya Poasan dan Pak Hamid menyerah. Mereka tidak menjadi satu oleh Pras, sementara Wak Tarman tidak bisa tertolong lagi. Lelaki parubaya itu mati terbujur kaku di bawah altar kucing pemujaannya. Santi segera menolongku, ia memopongku berdiri. Sementara Nara yang sudah lepas dari ikatan tamat terisa di dekat Dina. Saat pagi telah menyisir, aku melihat puluhan polisi tiba di tempat lokasi. Mereka menemukan banyak tulang tenggorok anak kecil yang berserakan di bawah altar pemujaan. Hal yang membuatku miris saat altar itu dibuka lebar, aku melihat jasad anak perempuan kecil yang masih tampak utuh, seperti ia baru dikorbankan sekitar 2 minggu yang lalu, dengan wajah tertelungkup menghadap tanah. Saat wajah di belakang aku terkejut, wajah gadis itu sama dengan wajah gadis kecil yang menemuiku di losmen. Santi juga mengatakan padaku gadis itu yang memberitahu mereka keberadaanku saat aku menghilang dari kedai kopi Wak Tarman. Bila tanpa pun tanya, mungkin jiwaku tak akan tertolong lagi. Sementara Selin lebih tampak ia melihat gadis itu. Ia menangis jadi-jadinya. Ia terus manggil-manggil Cindy, maafkan mama. Nama gadis yang menemuiku yang ternyata adalah anak Selin yang dikepung oleh Nyonya Poasan. Malang sekali nasib keluarga ini. Hanya untuk kekayaan dunia ini mereka menomorkan apapun. Kini mereka menjadi semakin terpuruk. Kayak belum masuk bui udah pasti. Dasar orang yang menggelapkan dunia, bisikku dalam hati. Pagi itu juga aku putuskan pulang ke Surabaya. Saat mengambil koperku dalam kamar, aku melihat seekor kucing hitam yang sama. Ia mendekati dan membangus manja pada kedua tanganku. Matanya menaruh tajam, seakan ia mengucapkan kata perusahaan padaku. Aku tersenyum dan berkata lirih, pergilah, semoga hidupmu damai. Kucingku itu mengaum dan pergi dalam kamarku sejenak. Kemudian aku tak melihatnya lagi. Sekian guys cerita dari aku. Semoga kalian juga tetap berpikir positif dan juga jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.